cukup berbahaya sih, karena kan mereka cuman kasih pinjaman online dengan persyaratan hanya KTP atau kakak segala macem. Sebenarnya kalau misalkan emang pinjaman online itu bisa dipergunakan dengan baik, sebenarnya bagus ya. Cuman kadang kan kalau pinjaman online itu kan bunganya gede. Kalau saya itu sangat membantu sebenarnya, gitu. Tapi kalau orang yang ya cuma manfaatin dong, ya itu menjerat. Tiba-tibanya sih udah ada pemberitahuan telepon sama ada WA dari seseorang yang bilangnya ini suruh gak bayar ini segini gitu. Pengaduan yang dominan kami terima adalah menyangkut denda yang tinggi, ya, baik denda harian maupun denda keterlambatan bagi konsumen yang gagal membayar, dan juga adanya teror dari pihak borrower atau pihak pinjaman online itu kepada konsumen. Bagi kebanyakan orang, uang juga menjadi tarak ukur kemampuan secara finansial ataupun dilihat dari pandangan sosial. Dan karena hal tersebut, tidak sedikit orang menjadi gelap mata untuk bisa menambah pundi uangnya dengan berbagai cara. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi di Indonesia, membuat semua terasa begitu mudah, termasuk cara untuk mendapatkan uang. Munculnya berbagai perusahaan fintech yang menyediakan layanan peminjaman dengan sistem online, membuat siapapun bisa melakukan peminjaman dengan begitu mudah. Cukup bermodalkan telepon genggam dan KTP, kamu sudah mampu melakukan peminjaman mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Hal ini dilakukan bahkan dengan estimasi waktu yang cukup cepat. Pernah dari WhatsApp, Facebook, pernah via SMS dan juga WhatsApp. Kalau tawaran pinjaman online pasti pernah, tapi gue nggak pernah pakai sih. Pernah, biasanya di SMS atau kadang misalnya kalau buka website suka ada ads-nya gitu sih. Sebenarnya kalau misalkan emang pinjaman online itu bisa dipergunakan dengan baik, sebenarnya bagus ya. Cuman kadang kan kalau pinjaman online itu kan bunganya gede. Terus kita nggak tahu juga nih ini pinjaman online ini dari mana gitu kan. Terus perusahaan apa gitu kan. Ini kan karena dihitungnya ilegal lah gitu ya pinjaman online. Nah itu emang kalau orang lu nggak bisa bayar, itu bakal menjerat lu banget sih. Cukup berbahaya sih, karena kan mereka cuman kasih pinjaman online dengan persyaratan hanya KTP atau kakak segala macem. Dan setahu saya sih itu nggak under bank ya. Jadi kayaknya agak sedikit bahaya menurut saya. Di satu sisi menolong, ya kan? Di satu sisi tidak, menyulitkan masyarakat. Sebenarnya itu tergantung orangnya gitu loh. Tergantung kebutuhannya dan juga kemauannya kayak gimana gitu. Kalau saya itu sangat membantu sebenarnya gitu. Tapi kalau orang yang ya cuma manfaatin dong, ya itu menjerat. Sayangnya, pinjaman yang diharapkan dapat membantu justru malah kebalikannya. Bunga yang ditawarkan dalam peminjaman masih terasa begitu berat, hingga mencapai 5% per hari. Karena itu pula, banyak orang akhirnya terjerat, hingga tak mampu membayar. Awalnya sih kurang paham minjemnya gimana, yang tiba-tibanya sih udah ada pemberitahuan telepon sama ada WA dari seseorang yang bilangnya ini suruh gak bayar ini segini gitu. Sayanya yang bingung gantinya, yang kepikiran cuman kali bisa istilah kata buat nutupin ini pakai yang aplikasi ke lainnya gitu. Sampai saya pun ditegur sama ibu-ibu yang lain, termasuk teman saya juga. Ada beberapa sih nggak kenal nama saya asli, ada yang beberapa kenal, negor ini maksudnya gimana? Iya Bu, maaf, itu emang namanya nama saya, cuman saya kurang paham juga gitu. Dalam periode Januari 2020 hingga November 2020, terdapat 3.726 laporan yang dihimpun dalam layanan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau disingkat
AFPI. AFPI mencatat sepanjang tahun 2020, pengaduan terbanyak sebesar 46%, diantaranya mengenai penagihan tidak beretika, disusul kategori pengaduan terkait restrukturisasi sebesar 22,52%, kemudian kategori lainnya sebesar 17,74% yang berisikan pertanyaan dan masukan dari masyarakat. Secara umum, pengaduan yang dominan kami terima adalah menyangkut denda yang tinggi, ya, baik denda harian maupun denda keterlambatan bagi konsumen yang gagal membayar atau konsumen yang mengalami macet, dan juga adanya teror dari pihak borrower atau pihak pinjaman online itu kepada konsumen melalui telepon atau WhatsApp atau SMS kepada konsumen. Dan ketiga adalah terkait penyalahgunaan data pribadi yang dialami oleh konsumen. Memang dari pengaduan masalah pinjaman online ini, kalau kita mapping, itu 70% adalah pengaduan dari pinjaman online ilegal. Ya, kalau pinjaman online ilegal, kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu kita nggak tahu pelaku usahanya ada di mana, dan bahkan kebanyakan di luar negeri. Kalau legal kita masih bisa kooperatif, ya, artinya ada pengaduan yang masuk, kita follow up kepada pelaku usahanya, dan juga kita tembuskan kepada OJK. Nanti mereka akan dipanggil, dan sebenarnya kalau memang terbukti ada pelanggaran yang terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen, biasanya dikenakan sanksi, ya. Pinjaman online sejatinya diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak terjangkau oleh bank. Namun, perlu diperhatikan kembali kesiapan finansial agar terhindar dari kegagalan membayar. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berniat melakukan pinjaman online. Pertama adalah jumlah pinjamannya. Terkadang pada saat jumlah pinjaman yang mau kita ambil itu terasa kecil, maka kadang ada efek psikologis bahwa tidak apa-apa. Oleh sebab itu, pahami bahwa pada saat mau mengambil pinjaman online, agar hanya mengambil sesuai dengan batasan kemampuan finansial. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah apakah platform pinjaman online tersebut memang sudah memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan bunga dan juga durasi waktu untuk pinjamannya. Yang keempat, pahami juga biaya-biaya tambahan. Oleh sebab itu, kita harus memahami biaya apa saja yang dikenakan untuk para peminjam online. Yang terakhir, pahami juga apakah platform pinjaman online ini memang memiliki standar operational procedure pada saat memang terjadi kelalaian ataupun juga kesulitan dalam pembayaran bagi pengambil pinjamannya. Maka itu menjadi hal-hal yang patut kita cermati sebelum kita mengambil pinjaman online. Kalau menurut kamu, pinjol itu memikat atau menjerat?